Berat, saudara-saudara. Neng Fatimah, di dalam agama Islam disebutkan bahwa wanita itu kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa wanita itu. Ya, aku tahu. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Karena selama ini banyak wanita yang tidak tahu. Nih ya. Akal wanita itu menurut agama Islam itu tidak sempurna. Nih ya. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Saya balikkan sebentar, Neng Fatimah. Nih. Saya bacakan. Sebentar. Saya tampilkan dulu di balik layar saya. Sebentar, saya balik sebentar, Neng. Karena banyak ini kaum wanita tidak tahu ini. Dan banyak yang terguncang ketika mereka mengetahui ini. Nih, saya bacakan ya. Nih. Artinya, ini Arabnya atasnya ya. Aduh, ini saya hapus dulu. Nih, ini Arabnya atasnya, ini artinya nih. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan ini. Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari." Maksudnya mengingkari pemberian nikmat dari suami. "Aku tidak melihat," ini kata Muhammad nih. "Aku tidak melihat kaum yang kurang akal." Nah, ini perhatikan ini, kurang akal nih. Aduh, Fatimah dikatakan kurang akal. "Aku tidak melihat satu kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akalnya kecuali dari golongan kalian." Nah, ini lanjut lagi ya. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki." Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya wanita itu dua orang baru itu setara dengan laki-laki. Jadi kalau dibawa pengadilan, wanita itu nggak bisa sendirian bersaksi. Harus dua orang. Nah, kalau laki-laki itu setara dengan satu laki-laki ya. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam dan seterusnya dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, begitu. Jadi sudah mengakui sekarang kurang akalnya Neng Fatimah. Sudah mengakui. Sudah mengaku. Kalau Rasulullah yang bilang ini langsung diam ini. Tapi kalau saya yang bilang dibantah terus. Mengerikan saudara-saudara. Yuk silakan. Saya balik lagi kamera saya ini. Betul. Kaum wanita kurang akalnya. Ya, Terdiam. Kurang akal, betul. itu kan bukan kurang akal, tapi perbedaan kesaksian gitu. Justru kenapa dua orang wanita setara dengan kesaksian satu orang laki-laki? Kalau kita ke pengadilan, ada dua orang wanita nih ngomong, saya lihat dia yang nyuri. Dua orang wanita ngomong gitu. Ya kan? Itu setara dengan satu orang laki-laki. Imbang. Tapi kalau ada dua orang laki-laki lawan dua orang wanita bersaksi, atau satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, kalah wanita itu. Begitu. Kesaksiannya setara dengan dua orang. Seorang pria itu setara dengan dua orang wanita. Karena akalnya tidak sempurna. Mana? Sekarang aku tanya balik kepada Anda. Silakan. Gantian dong. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Yang turun ke bumi, manusia tahu Tuhan. Gitu. Simpel aja. Bukan, Muhammad juga Tuhan dalam agama Islam, Fatimah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan karena ditulis pakai bahasa Arab. Di dalam Bible pun nggak ada kata Tuhan karena itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang Tuhan itu disebut dengan Kurios bahasa Yunaninya atau Adonai bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah bahasa Arab dari Tuhan itu Rob.
Rob itu bisa dikenakan kepada manusia. Dan menurut Ustadz Yusuf, menurut Ustadz Wafi, menurut Ustadz Rashid, Muhammad itu Robnya umat muslim. Jadi kenapa Anda bertanya ada Rob datang ke dunia sebagai manusia? Wah, buktinya Muhammad Rob juga. Muhammad itu juga Rob, kata pengakuan teman-teman muslim. Mau saya tunjukkan bagaimana lawan-lawan debat saya, orang-orang APII mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Mau? Ya emang Rob, tapi kami tidak mempertuhankan, nggak seperti Anda. Anda kan mempertuhankan. Oke, apa itu mempertuhan? Kita tunduk, patuh, taat pada apa yang dia ucapkan. Oke, tunduk, patuh, taat kepada apa yang diucapkan. Ini Yusuf PI ini mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, tapi dia sampai gelagapan itu. Lihat itu, mulutnya sampai gelagapan waktu dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, begini, Neng Fatimah. Tadi Anda bilang, apa itu mempertuhan, tunduk, apalagi patuh, taat kepada apa yang diucapkannya. Oke, Anda tunduk, patuh, taat nggak kepada apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad? Iya. Ya, berarti Anda mempertuhan dong. Kalau orang patuh, taat, tunduk kepada syaiton, apakah dia mempertuhan syaiton? Betul? Ya, tapi kita harus perlu garis bawahi dulu Bang Edis. Tapi kami tidak mempertuhankan seperti Anda. Tidak. Bukankah umat... Oke, begini Neng. Begini. Ketika Neng Fatimah lewat nih dekat gereja. Di situ ada orang-orang Kristen. Bilang begini. Yesus, Yesus. Berseru-seru kepada Yesus. Betul? Lalu Neng Fatimah dan kawan-kawan bilang, jangan berisik. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya kan? Karena mereka berseru-seru kepada Yesus. Nah sekarang saya gantian nih. Saya dengan teman-teman lewat. Di depan ada orang-orang Islam. Mereka lagi berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku. Dengarlah seruanku. Bukankah begitu umat muslim? Kami itu bersolawat. Kami bersolawat bukan menyembah. Sama. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Ketika kalian pun berseru-seru kepada Muhammad, kami juga bilang kalian lagi nyembah Muhammad. Tapi dalam iman Anda itu, Yesus itu kata iman Anda ya, bukan iman aku, iman Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi, tapi kan Nabi Muhammad bukan begitu, Bang Is. Pertama begini. Sandingkan nama Nabi Muhammad, beda kelas. Dan bandingkan. Baik, pertama begini. Baik, sebenarnya di dalam Bible tidak ada kata-kata bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Di dalam Bible itu kata... Benar dulu Bang Adis. Tapi banyak oten-oten yang mengatakan ada ya, sebenarnya begini. Maksudnya itu begini. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Makanya Yohanes 1 berbicara. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia, bukan. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan dibolak-balik. Itu susunan di dalam Bible itu udah tepat. Jangan diganti-ganti, jangan diputar-putar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian kita harus patuh, taat, tunduk kepada sang firman itu. Karena firman itulah yang menggambarkan, yang mengejawantahkan sang Allah itu. Nah, di dalam agama Islam konsep seperti itu sebenarnya ada. Muhammad itulah yang mengejawantahkan bagaimana Allah itu. Makanya ketika kalian patuh kepada Muhammad, sesungguhnya kalian patuh kepada Allah, betul? Berarti kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, jadi Yesus hanya sekedar utusan. Itu Bang Bukan hanya sekedar utusan, Muhammad pun bukan hanya sekedar utusan. Muhammad itu bukan sekedar utusan saja. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad, sama saja dengan patuh taat kepada Allah, betul? Betul. Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang begini Neng Fatimah, yang mana yang lebih layak mengejawantahkan Allah? Apakah Muhammad, apakah Yesus? Muhammad tidak layak dia mengejawantahkan Allah. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammad itu melakukan kesalahan.
Sudah tahu apa-apa saja contohnya? kesalahan Muhammad? Apa? Anda tahu bagaimana petani gagal panen dibuat Muhammad? Bang Edir. Bang Edir. Istighfarlah Bang Edir. Begini Neng Fatimah, begini ya. Yesus itu, dia itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Bagaimana sih kita melihat Bapa di sorga itu? Enggak bisa kita lihat. Disebutkan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Makanya Bapa yang maha besar itu, dia mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya sesungguhnya sedang berfirman di situ, karena yang sampai kepada dimensi kita itu adalah perkataannya, firmannya. Firmannya itulah yang menuntun manusia. Makanya ada lagunya, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firmannya itu yang menuntun manusia. Siapa firmannya itu? Firmannya itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Nah, ini sekarang kebanyakan orang Muslim malah mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Muhammad, Muhammad sekarang ada dalam kubur, betul? Betul? Betul. Iya, sedangkan Yesus hidup, naik ke surga. Ayo, siapa yang layak diikuti? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Ayo, coba. Mana yang lebih pantas diikuti? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Apakah orang yang ada dalam kuburan atau orang yang naik ke surga? Coba. Aku ngomong dulu Bang Edi. Silakan. Silakan. Selama ini Anda sadar nggak? Ada buat komal kayak gini tuh lihat-lihat komenan di bawah. Ini menghina Islam. Di mana saya menghinanya, Neng Fatimah? Di mana saya menghinanya? Apakah betul Muhammad ada dalam kubur? Betul atau fitnah? Lihat di bawah. Bang Edi, lihat itu di komenan di bawah, lihat. Komennya terlalu kenceng, saya nggak bisa lihat. Nanti saya akan angkat moderator untuk memblokir orang-orang yang memaki-maki. Jangan maki-maki. Yang Islam kah, yang Kristen kah? Ayo kita diskusi, nggak usah maki-maki, nggak ada gunanya. Maki-maki itu hanya menunjukkan bahwa Anda itu putus asa, Anda tidak punya harapan. Nggak usah lah. Tapi kalau saya bilang, Neng Fatimah, Muhammad ada dalam kubur, apakah itu fitnah? Tidak. Tidak. Emang benar. Emang benar. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Betul sekali Bang Edi. Berarti Neng Fatimah. Begini Neng Fatimah, jangan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh mayat dalam kubur. Serahkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya. Dengan perantaraan Sang Firman. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Makanya kalau jadi orang Kristen ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah orang-orang Kristen yang benar ya, karena banyak juga Kristen cuman KTP doang. Ya kan? Langkahnya diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatur langkah orang? Dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Begitu. Coba. Bang Edis. Bentar dulu. Aku mau cuma nasehatin. Silakan. Anda bilang kalau aku tuh dipimpin orang yang sudah mati itu kan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Kan tadi sudah dijawab Bang Edis. Oke, ya. Apakah Muhammad sudah mati? Benar, sudah. Berarti Anda dipimpin orang-orang mati? Enggak juga. Tuh kan, gimana begini Fatimah?
Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmiranda sudah jadi orang Kristen. Ayo. Asmiranda yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmiranda kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab, iya. Nggak dulu Bang Idris, aku ngomong dulu dong. Ya, silakan, Tadi saya silakan. Silakan. ngomong. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu meninggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak pernah mati, Bang Idris. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad, dan Muhammad meninggalkan 2, yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Betul banget. Sampai hari ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti, Bang Idris. Oke, bahkan sampai nanti, sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan pemberi syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Di mana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, berarti umat muslim dipimpin oleh orang yang meninggal dalam kubur, betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup, itu adalah Yesus. Yesus saja udah mati kok di tiang salib terputus. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Bang Hadis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup Nabi Isa. Nanti akan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang begini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah nih. Orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget, betul. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Betul. Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini, Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti dia ditumbalkan oleh Allah. Aku jelasin dulu, Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan. Coba, ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu, Bang Edis. Enggak ada dalam Al-Quran itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Enggak. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, enggak disebutkan di situ. Yang disebutkan yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Betul. Oke, berarti sekarang begini, Neng. Orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini, Neng, kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Sebentar, pelan-pelan, Neng. Ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini, kelihatan banget. Enggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Nanti pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu, Bang Edis. Menjebak kan tahu. Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Secara logis, betul nggak? Gitu. Nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu, pasti gitu. Enggak, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Ya, betul. Oke, siapa penipunya?
Berat, saudara. Berat. Makanya begini, Neng. Makanya begini. Di dalam Injil yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban. Tidak. Yesus hadapi penyaliban itu. Dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu. Sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalian sampai hari ini, Neng, masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul. Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran dong tanpa membacanya lagi? Ya, cuman hafal-hafal surat-surat pendek saja. Misalnya begini nih, saya tutup mata saya ya, dan nih, saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma. Nih, misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba Betul. bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik. Kita tutup lagi ya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul nggak? Salah. Loh, Bukan. salah lagi. Tapi begini, Neng, ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Bang Edis, makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya nggak kayak gitu ya Bang Edis. Justru begini. Yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur. Saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Kan tadi udah dijelasin Bang Edis. Yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda. Bukan umat Begini, Islam. oke, baik. Saya jawab. Saya jawab. Bang Edis, aku jawab dulu Begini. Bang Edis. Kami umat Islam, apa kami menyembah tuh ada di depannya ada patung? Tidak ada. Baik. Pertanyaan bagus. Baik. Begini, Neng. Begini. Saya melihat banyak orang-orang, ini saya harus bicara ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita. Gini. Di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible bagaimana? Jadi kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk sujud kepadanya. Jangan ada padamu. Gak boleh. Bentar dulu Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, kagak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh. Bang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya, begini, saya ada beberapa mualaf nih. Mualaf.
teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih, Neng. Nih, biar kita adil ya, Neng ya. Nih, Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Sudah pernah kemarin. Ini apa? Coba jawab. Gitu. Jangan tertawa dulu, Neng. Ini apa? Coba. Itu batu Hajar Aswad, Bang Edi. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga, Bang Edi. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh, Neng ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan. Nih. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin. Dia putar-putarin pohon beringin tuh. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan. Cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu. Sujud-sujud. Saya tanya. Itu sebentar, Neng. Sebentar. Kita mau jujur-jujuran ya. Menurutmu, Neng, betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin? Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Tapi kami umat Islam, kami memutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya, Bang Edis. Begini, Neng. Tadi saya ini kita biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin. Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan. Terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sekarang pohon beringin dicabut. Diganti patung. Ya? Tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Bukan pemujaan patung, tapi itu... Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? Betul. Nah, sekarang kalau diganti batu hitam. Masih sama nggak sekarang? Hukumnya? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Loh, kita harus sama loh, Neng. Harus sama. Nggak boleh standar ganda. Itu kami bukan menyembah. Kami itu adalah kiblat Anda tuh kiblat persatuan untuk doa kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu, Bang Edi. Baik. Sekarang begini, Neng. Begini ya. Pertama-tama, dulu Ka'bah itu adalah tempat riwayat atau tempat pemujaan berhala orang-orang Quraisy. Tahu itu? Ya, betul. Tahu. Bahkan mereka dulu tawaf sambil telanjang di situ, betul? Tahu. Kenapa sekarang dimodifikasi oleh Islam? Bukan dimodifikasi, tapi kayak Dulu tawaf. Orang-orang Quraisy dulu tawaf. Sekarang orang Islam juga tawaf. Hanya saja perbedaannya dulu mereka tawaf telanjang, orang Islam tawaf pakai kain ihram, betul? Ya, betul. Berarti kan ada modifikasi. Tapi ada alasannya, Bang Edi. Terlepas daripada alasannya, intinya umat muslim melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy dahulu. Hanya saja dengan sedikit perubahan, betul? Betul? Iya, makanya dulu sebenarnya kiblatnya orang Islam dulu ke Yerusalem juga. Ke Masjidil Aqsa, betul? Betul. Cuma pindah, sekarang udah pindah ke... Nah, lalu karena orang-orang Yahudi tahu nih, ini Muhammad nih bukan nabi. Makanya lalu Muhammad memindahkan kiblatnya kembali kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang Ka'bah itu sejak dahulu adalah kiblat, kalau memang Ka'bah itu adalah sejak dulu pusat peribadatan, kenapa sejak dari awal Muhammad tidak menempatkan kiblatnya ke situ? Kenapa setelah mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, ketika tidak mendapat simpati dengan orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis,
Lalu Muhammad memindahkan kiblatnya. Ayo. Edis, bentar dulu Bang Edis. Aku capek nih ngomong Bang Edis. Percuma. Bang Edis, bentar dulu. Sudah capek? Aku Bu, turun bisa ya. gantian? Aku cuma bilang. Baik. Bentar dulu Bang Edis. Anda setiap hari itu kan, Anda kan diskusi setiap hari kan? Setiap hari. Apakah tidak ada satupun kata yang menyentuh pikiran Anda atau hati Anda gitu? Kok masih aja debat Bang Edis? Manfaat debat apa? Nggak ada manfaat debat. Memberitahukan kepada orang-orang, kepada umat muslim tentang fakta yang sebenarnya. Karena kalian terus-menerus menebarkan kebohongan-kebohongan. Gitu loh. Bahwa dahulu Abraham pergi ke Mekah. Sejak kapan Abraham pergi ke Mekah? Coba di Quran mana ada Abraham pergi ke Mekah? Bang Edis, Anda debat kayak gini tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Iya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga tidak benar, Neng. Buktinya banyak orang-orang, banyak loh, Neng, yang inbox saya, Bang, dulu saya sempat mualaf, Bang, sekarang saya kembali kepada Kristen. Banyak. Ada juga Muslim yang inbox, Bang, saya Islam, saya mau jadi orang Kristen, gimana caranya? Saya suruh dia, Anda tinggal di mana nih? Saya di Kalimantan, Bang, coba Anda datang ke sini. Ada lagi yang inbox, saya tinggal di Bekasi, Bang, saya harus datang kemana? Saya suruh Anda ke gereja ini. Ada banyak. Ayo, bahkan Juma sudah mengatakan, berhubung Edis TV ini sangat-sangat ini banyak umat muslim yang murtad dibuatnya ini. Kata Juma. Makanya kita harus menangkal akidah mereka. Makanya Juma sekarang sudah kelagapan dia. Jadi jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, buat apa? Dia masa bodoh teing itu. Nggak peduli dia. Mana? Kata siapa? Bang Edis, aku cuma kasih saran saja ya. Kasih saran saja. Saran saya, mending kalau Anda mau itu, Anda selalu bahas agama Islam, tapi agama Anda nggak pernah dibahas sama sekali. Padahal sering saya bahas. Sering juga orang mempertanyakan agama saya jawab. Saya tanya balik agama Islam. Cuman saya ini kalau ibarat pemain bola, memang kebanyakan itu striker. Ada juga itu seperti si siapa? Ada juga pendebat-pendebat Kristen, dia yang lebih cenderung dia menjawab banyak. Kan orang karakter beda-beda, nggak sama karakternya. Bang Edis, udahlah aku mau turun aja. Oke, terima kasih Neng sudah mampir ke sini. Nanti bakalan banyak yang inbox tuh. Besok kabarin saya ya. Saya gara-gara naik di channelmu banyak orang Islam nih marah-marah sama saya. Betul nggak? Betul? Ya, iya betul. Iya, saya bilang juga apa? Pasti banyak yang inbox soalnya setiap orang datang ke sini Muslim. Kamu nggak berilmu, berani-berani kamu datang ke sana. Enggak, kemarin aku kan sempat naik kemarin itu kan. Sama. Tapi aku biarin aja. Aku cuman naik cuman mau ngasih tahu aja. Kalau Anda bikin komal kayak gini tuh yang ada penghujatan. Begini Neng Fatimah, saya bahkan menantang kalau ada sempat terbukti saya memfitnah, tidak perlu bikin laporan polisi. Capek Anda bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang kalau saya terbukti memfitnah. Coba Neng tunjukin di mana saya pernah memfitnah ketika saya membahas agama Islam. Anda tidak memfitnah, tapi komal Anda membuat tutur hujatan-hujatan. Nah kalau itu salah mereka. Kalau seperti itu yang saya bilang salah mereka, Neng. Kemarin memang banyak yang ngomong sama saya, Bang, itu di kolom komentar banyak orang yang ini. Masalahnya ini komen ini kebut banget dia, saya nggak lihat. Kebut sekali dia komentarnya. Ini ada 16.000. Yang komen semua orang komen, saya mau lihat yang mana ini. Kacamata Anda, jangan penakut, buka kacamata Anda. Ada syaratnya, Neng. Ini kacamata akan saya buka ketika Zuma membuka maskernya. Setuju? Kalau Zuma membuka maskernya, saya akan buka kacamata. Tinggal diatur kapan waktunya, ketemukan saya dengan dia, saya diskusi lepas kacamata, dia buka masker. Sudah saya tantang dia, tapi dia tidak berani. Ada videonya saya upload di tempat saya.
Sampai dia terbengong-bengong begini ngeliat saya. Satu-satunya pria bercadar. Seharusnya yang bercadar itu kaum wanita. Tapi pria bercadar adalah Zuma. Iya, kaum pria bercadar itu. Namanya palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Masa palsu? Mas, ada organisasi namanya APII. Pemimpinnya pakai nama palsu. Makanya justru saya ini mengkritik kepada kalian kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian ini ada organisasi APII, tapi nama pemimpinnya nama palsu. Zuma, Zulkifli M. Abbas, aduh kabur. Ya, itulah teman-teman ya, diskusi tadi teman-teman ya. Ini ada 16.000 orang. Teman-teman, kalau Anda muslim berilmu, ayo kita naik ke sini ya. Jangan lupa follow akun ini akun yang asli. Kalau Anda ketik di pencarian TikTok ini Edis TV, nanti akan muncul banyak sekali Edis TV. Dan teman-teman saya kasih tahu ini yang asli ya, Yang asli itu cuma ada 2, teman-teman, Edis TV dan Edis TV 2. Selain daripada itu palsu semua itu bukan punya saya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow yang ini karena ini yang asli ya. Jangan lupa juga absen hadir di 5.3K ini, teman-teman. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ini punya misi, punya harapan di sini teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kepada sahabat-sahabatku yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kita ada rencana untuk mendirikan rumah apologet. Nah, rumah apologet ini teman-teman tentunya, terima kasih. Rumah apologet ini tentunya perlu yang namanya biaya, teman-teman. Nah, saya itu sudah memegang uang pribadi saya, teman-teman ya. Tentu saja uang pribadi saya itu nanti akan kurang. Makanya teman-teman, sisanya itu saya galang dari teman-teman untuk mengadakan kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Karena kalau kita berapologet dari Konoha, waduh, teman-teman ya, nanti kita digerebek, teman-teman. Jadi kita berapologet dari sini, teman-teman. Kita bisa berapologetika, menjawab, mengcounter balik, membuat podcast, menerbitkan buku dan lain-lain dari sini, teman-teman. Makanya teman-teman, dukung pendirian rumah apologet ya, teman-teman ya, untuk kolektor rumah apologet yang tertera di layar ini, teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, teman-teman ya. Screenshot oleh teman-teman, ini nomornya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa membantu berkolekte dengan cara lewat rekening ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Itu ditangkap saja layarnya kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus yang mampu ya teman-teman ya, yang mampu. Yang tidak mampu, yang hidupnya juga masih berkekurangan, itu saya larang keras untuk Anda itu berkolekte. Ini khusus kepada teman-teman yang mampu. Dan yang sudah berkolekte ke sini, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Doakan teman-teman, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah terkumpul dana untuk mendirikan rumah apologet itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Baik. Kita kasih naik ada, apakah tema kita masih berlanjut teman-teman? Karena sampai hari ini tantangan untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran ini belum ketemu, saudara-saudara ya. Belum ketemu ini sampai hari ini teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada si Yonatan Nandar, saudara-saudara. Berat. Edis, berat saudara. Silakan nyalakan kamera Anda, Yonatan. Ya, baik. Oke, kita live host ya. Edis, live host gimana? Kenapa kalian ini senang dengan nama-nama palsu? Zuma. Mau nggak live host sama saya? Yonatan Nandar, nama palsu. Aduh, berat saudara-saudara nih. Berat saudara-saudara, Edis panik saudara. Ayo silakan, nyalakan kamera. Kita PK. Aduh, oke lah, baiklah. Takut dia saudara. Kamera, dia takut, jadi kita turunkan saja dia di bawah. Disuruh nyalakan kamera, tidak berani. Sudah. Oke, kita kasih naik ada siapa ini ya? Sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa ya? Dari nama-namanya ini belum ada ini saudara-saudara yang kira-kira mumpuni.
Oke, kita kasih naik ada. Yonatan mau naik lagi nih Yonatan. Kita kasih dia. Oke, apa temanya silakan. nih? Nyalakan kamera Temanya Anda. apa? Temanya apa dulu? Silakan. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran. Yuk, Baik. silakan. Baik, saya tunjukkan ya. Baik, saya Kameranya. tunjukkan. Ya, silakan. Oke. Ya. Saya tunjukkan di dalam Alkitabmu kalau kok Alkitab, keturunan Al-Quran? itu kan nggak berani saudara, Baca dulu takut pertanyaannya dia Anda. saudara, takut Baca dulu dia. pertanyaannya. Mau nggak saya tunjukkan? Baca Makanya dulu saya mau pertanyaannya. dikasih waktu atau tidak? Baik. Baik, saya Sebelum kasih. dikasih waktu, tolong Mau baca dikasih waktu apa pertanyaannya dulu. enggak? Pertanyaannya dulu baca. Iya. Tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi ada. Di mana? Di mana? Ya baik, saya Enggak, saya di mana tunjukkan. ini? Di mana? Ya, di dalam mana? Bible juga ada. Di dalam Bible di juga dalam ada. Quran. Jangan takut. Mau saya tunjukkan. Mau nggak saya Begini. tunjukkan? Aduh, Bini. Mau tidak saya Sebentar, tunjukkan? saya tahu suara. Mau saya tunjukkan enggak? Jangan takut Edis. Nandar, Teman-teman begini. lihat ya. Pasti si Edis menurunkan saya. Dulu, Nandar, saya ceritakan Mau nggak dulu, saya sebentar. tunjukkan? Iya, sebentar. Mau tidak saya turunkan? Saya ceritakan dulu nih. Jadi Mau ada- nggak saya jelaskan? Aduh, dengar dulu. Ini Siap, saya boleh, sudah, boleh. Ini saya sudah diberikan ini. Sudah Boleh, diberikan boleh, sontak silakan. ini. Saya sudah diberikan sontak. Boleh, ini. boleh, Kalau boleh. saya pakai ini Boleh, suara boleh, tahu. silakan. Oke, silakan. Begini, Nanti gantian ya. begini, dengar, Ya. dengar. Baik. Saya bertanya kepada kamu, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang menjadi nabi di Quran. Kok kamu lari ke Bible? Nah, nggak berani dia. Kita dua arah. Silakan Baik, di Quran. kita dua arah teman-teman ya. Di Baik. Quran, yuk. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Saya bacakan. Kalau Allah Ta'ala, ini saya bacakan Bacakan aja. dulu. Makanya ini gimana? Saya mau menjelaskan boleh atau tidak? Oh ya, silakan. Ya, jelaskan sampai selesai, nanti boleh Anda tanggapi. Silakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab mereka mengenali Nabi Muhammad saudara sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kita lihat sekarang pembuktian, benar enggak? Bahwa Alkitab loh, ini saya lagi menjelaskan. Saya mau menjelaskan bagaimana loh, kan teman-teman lihat tuh, dipotong loh. Makanya saya bilang ayo kita live host biar ada timer, Anda timer, saya timer. Ini saya belum selesai udah dipotong. Iya, makanya saya jelaskan. Tunjukkan keturunan Ismail yang jadi nabi, itulah Nabi Muhammad. Makanya siapa keturunan Ismail? Saya tunjuk, makanya ini mau saya jelaskan. Silakan. Kalau saya lagi menjelaskan diperhatikan ya. Boleh kita lihat di dalam Alkitab. Kok di dalam Alkitab? Loh, tuh Gimana? Al-Quran menyatakan saudara di dalam Al-Baqarah 146 alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Boleh nggak saya jelaskan? Baik, saya jelaskan. Jangan dipotong, makanya pakai timer itu biar tidak ada pemotongan. Loh, ini gimana mau saya jelaskan, Edis? Kenapa kamu nggak usah takut? Ini loh, ini loh. Anak Ismail namanya ini ada. Si Udin, si siapa yang jadi nabi? Siapa namanya? Iya, ini saya tunjukkan di dalam Brit Hadasa ucapan Yesus sendiri. Perhatikan. Di dalam Bible. Loh, jangan takut kau. Jangan teman-teman lihat ya. Kita lihat. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus. Saya tunjukkan kepada Anda. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, ani akulah haderek, akulah jalan. PH Ahmad, akulah jalan bagi Ahmad. Ternyata teman-teman, Yesus itu adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Jadi makanya, saya belum selesai, makanya pakai waktu, Edis. Nandar, kenapa sih? Gini. Sebentar dulu. Kalau sama Ustadz Wapi pakai timer kamu oke. Kenapa sama saya kok nggak berani pakai timer? Kenapa? Berani saja. Ya sudah, di fallback sayanya. Saya, aduh. Loh, saya baru mendengar nih. Dengarkan. Baik. Ada penonton saya ini, dia itu bilang, Bang,
Cobalah ganti dulu mikrofonmu, mic-mu. Ini nanti ini. Malah bahas ini, mikrofon. Dengar, ini sudah Malah bahas mikrofon, Mbak. Tapi belum saya pasang. Aduh. Belum saya pasang. Ya sudah Kalau pasang saya dulu kamu lah. nanti suaramu kalah loh. Loh, gimana sih? Saya Ini lagi belum saya pasang, ini masih menjelaskan. pakai mic biasa. Dengar. Aduh, Nih, gimana Nanda, sih, Dis? Dengar dulu. Pertanyaan Ya, saya kepada silakan. kamu itu gini loh, Nanda. Baik. Tunjukkan, misalnya gini, saya kasih contohnya. Ya. Siapakah keturunan Ishak yang jadi nabi dalam Quran? Namanya Yakub. Ya. Siapakah keturunan Yakub yang jadi nabi di dalam Quran? Namanya Yusuf. Ya. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran? Namanya siapa? Baik, Nabi Muhammad namanya. Boleh Mana saya ayatnya? tunjukkan Silakan. dalilnya? Baik. Ayatnya. Ayatnya perhatikan ya. Perhatikan tadi surat Al-Baqarah ayat 146 sudah saya tunjukkan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kedua kita lihat Quran surat As-Saff ayat ke-6. Saya hafal ayatnya, kalau Anda mau membacakan atau cross check langsung silakan. Saya tahu Saya bacakan. bahwasanya Isa berkata, Ya sabar dulu. Aduh. sesungguhnya ini akan datang bagian nabi saya setelahku, menjelaskan yaitu loh. Ahmad, betul. Bagian Silakan. saya menjelaskan, tolong, makanya aku tuh saya datang ke sini baik-baik, saya penuh kasih damai sejahtera loh. Saya nggak mau menghujat, saya itu datang untuk melayani kamu berdiskusi, karena tadi malam saya ajak kamu diskusi, kamu mengingkari janji. Kamu nggak berani, naik. orang kamu saja ganti-ganti akun. Loh, Saya tidak jadi bisa mengundang kamu, bukan ganti kamu pakai akun yang lain. Ya sudah, pakai akun ini, berani apa enggak? Kalau berani kita gaskan pakai timer. Kemarin Loh. kan kamu kita janjian. Udah, kamu berani enggak lawan saya? Kalau enggak berani saya lanjutkan. Inilah kamu ngomong terus, Loh, ngomong terus, saya ngomong dengar. terus, Saya ngomong, kan kamu ini nggak mau waktu dengar. saya. Saya Gimana ngomong, kamu nggak mau dengar. Kamu ngomong, saya dengarin. Oke lah. Gimana? Kita kan Berani kemarin nggak? janji, ayo nanti jam 9 malam, betul. Nah, ini Betul. saya pencet nih, co-hostnya saya pencet. Tidak ada namamu. Nggak ada namamu. Oke, makanya di follow sekarang. Nih, jadi jangan Aku kamu live. bilang saya lari. Dah, baik, namamu nggak ada. Tapi ketika namamu muncul, aku jambak, kau nggak terima. Nggak ada, Nanda. Nggak Kau jangan ada. senang Iya katakan saja. iya atau tidak katakan tidak. Berani diskusi nggak sama Aku saya? tiap hari ganti-ganti. Yang Bukan mana aku? ganti-ganti, akun saya kena report. Iya, kena report, makanya pakai akun yang berteman dengan saya, jangan yang nggak Ya pakai akun yang sudah, nggak ini bisa kita makanya di follow fallback sama saya. Saya di fallback, udah di fallback belum? Baik, saya ikuti, saya Oke. turuti kemauanmu. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita live host biar ada waktu. Kalau Udah, kayak sekarang gini nanti. langsung aja lanjut dulu. Loh. Coba tadi gimana? Oke, kita lihat ya. Nanti kalau kita live host temanya jaminan keselamatan ya. Kalau ini tadi pertanyaanmu saya jawab. Quran surat ini saya mau jelaskan, tolong dengarkan dulu dong. Silakan. Quran surat As-Saff ayat ke-6 ya. Quran surat ke-61. Teman-teman boleh cek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Ini Rasulullahi Terjemahnya ilaikum. aja lah. Aduh ya Allah, sebentar Terjemahnya dong. aja, kita Aku juga ini lagi kagak ngerti, baca. Nandar. Makanya kalau debat itu harus pakai timer. Kamu selalu ketika saya menjelaskan mesti direcoki. Ya udah pakai timer aja deh. Terjemahnya langsung, terjemahnya. Aduh, memang. Terjemahnya. Baik. Dan ingatlah ketika Yesua Hamasya menyampaikan kepada bangsa Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku bukanlah firman yang menjelma menjadi manusia, saudara. Aku bukanlah firman yang hidup. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira kepadamu tentang datangnya seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nah, Sudah, saya Ahmad tanggapi. itu sebentar dulu, aduh. Ini saya belum selesai, makanya belum selesai ditanggapi. Saya belum selesai loh. Edis gini aja deh, daripada Nggak, kita lanjut, berantem. udah, Sebentar. jangan ngambek, lanjut ya. Enggak, gini. Lanjut. Ngambek, Biar ngambek. Bentar, bukan ngambek. Sebentar, Sekarang bukan ngambek. Aduh. Bukan ngambek, kita live host aja biar ada Oh, yaudah, timernya. saya tunggu. Ya, baik ya. Lanjut yang tadi ya. Surat As-Saff Ya, ayat yang ke-6 tadi. Lanjut. Saya tunggu. Baik. Setelah Quran surat As-Saff kita bahas jaminan keselamatan dalam Baik. Islam dan Kristen. Saya tunggu sekarang. siap. Ayo. Baik. Saya tunggu. Kita tunggu dia teman-teman ya. Iya. Kita tepati. Kita lihat Kita ya tepati. teman-teman. Awas, udah di fallback belum? Sudah. Sekarang bisa. Oke. Kemarin kau pakai Siap, akun siap, juga siap, saya siap. yang nggak berteman. Ya, gimana? Siap, Nggak siap, ada. siap.
Siap. Silakan, saya tunggu. Kita tunggu teman-teman. Kita tanggapi. Karena banyak yang jagoin dia juga ini. Kamu hadapi nanti katanya. Tidak berani dia. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu. Ya sambil menunggu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kita ada program, ada harapan ya untuk mendirikan rumah apologet. Saya masih punya harapan besar ya bahwa itu terwujud. Jadi teman-teman yang mau mensupport ya, yang selama ini sudah nonton saya, selama ini sudah follow saya, apalagi yang sama sekali belum pernah berapologet ini kemana ini, aduh. Ya, yang belum pernah maksudnya berkolektor ya, teman-teman silakan teman-teman bisa support ya, support saya di yang tertera di sini teman-teman. Kalau teman-teman lewat TokTok itu memang diambil separuh teman-teman. Jadi ketika Anda memberikan kepada saya misalnya taruhlah 100.000 rupiah gitu, kalau lewat TokTok itu akan diambil oleh TokTok tuh 50%. Ya, jadi nanti sampainya kepada saya itu hanya 50.000 begitu. Tapi kalau langsung ke sini teman-teman itu tidak ada potong-potongan. Jadi teman-teman bisa mensupport saya langsung ke sini ya untuk pendirian rumah apologet ini teman-teman. Sambil menunggu Nandar ya teman-teman ya di sini. Oke, kita kembali lagi kepada tema ya teman-teman ya. Kita kembali lagi kepada tema. Kita masih menanti-nantikan si Nandar. Endang Sunandar. Kita patahkan nanti argumennya. Setelah itu nanti kita akan sudahi mungkin acara kita ya. Kita masih menunggu. Dia belum nongol-nongol juga. Oke, dia sudah nongol. Saya sudah invite dia. Ya. Ya, baik. Nah, ini kan enak. Baik. Lanjut. Baik ya. Aku kasih waktu 5 menit ya. Tapi gini Nandar, Loh, saya sebentar ngomong dulu. Ya, Sebentar. Ini kamu nih Iya. orangnya ngambekan banget sih. Silakan. Gini, saya kan sudah live dari tadi nih, sudah hampir 3 jam. Jadi saya ini mungkin waktu saya tidak banyak, jadi maksimalkan kita bahas sesuai dengan tema, jangan lari kemana-mana, fokus. Nanti setelah berapa menit nanti saya akan tinggal, mungkin saya nanti akan lanjut kembali. Karena saya harus jeda Jadi dulu berapa sebentar. menit lah? Berapa lama ini? Berapa lama? Mungkin ini sekitar 30-an menit lah, kurang lebih. 30 menit. Ya udah kita Ya. Jadi kalau fokus gitu ya. bahas ya, kita Fokus. bahas jaminan keselamatan atau yang Nanti mana? abis itu kita selesaikan dulu. Baik. Lanjut tadi surat As-Saff Baik. ayat yang ke-6. Silakan. Ya. Lanjutkan. Baik ya, ketika saya berbicara Anda diam. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam atau Yesua HaMasyiah itu menubuatkan seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus setelah Yesus, yaitu namanya Ahmad. Dan Ahmad ini adalah nama lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ya. Jadi ada di dalam sebuah hadis yang sahih. Sebentar, teman-teman. Aduh, nggak bisa dilihat. Ini ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Ini juga diterangkan oleh Yesua HaMasyiah di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Bang Edis, kita lihat nih. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani, saudara. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Indonesia. Yesus sehari-hari berbicara bahasa Ibrani dan Aramaik. Inilah terjemahan yang keliru. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini terjemahan saudara. Di dalam bahasa Ibraninya, Amar lo Yeshua ani. Berkatalah Yesus kepada mereka, ani, akulah. Haderek, akulah jalan. Feha, Ahmed, akulah jalan bagi Ahmad. Seperti yang kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesua HaMasyiah. Apa kata Yohanes Pembaptis? Membuka kasutnya saja aku enggan, aku tidak sanggup. Sedangkan Yesus adalah jalan bagi kedatangan Ahmad. Bukan hanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, saudara. Ya, ini hampir seirama dan senada dengan Quran surat As-Saff. Perhatikan. Ya. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, perhatikan Edis. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Kita lihat. Ya, di dalam ayat ke-13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Inilah terjemahan lagi Gabriel ini. Di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman kalau melihat ya, abalhu asyarhu ruaha ehmed. Ehmed, bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Ahmad atau Hamad. Keseyabo yadrik etchem el kalha Ahmed. Kilo yedaber me asmo. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela et aserhu somea yedaber peet habaot yodia lahem. Coba perhatikan ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu ia Ahmad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini dalam Al-Quran, di dalam Quran surat An-Najm. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyuyuha. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, parahnya teman-teman Kristen salah memahami ayat ini. Ini katanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sejak zaman Adam. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Jadi ini jelas sekali Yesus menubuatkan tentang kedatangan Ahmad. Cuma orang Kristen ngertinya terjemahan saja, saudara. Di sini jelas dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nandar itu Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Bahkan Yesus Kristus pun mengatakan, kalau manusia menghujat saya, kata Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya karena dia telah berbuat dosa kekal. Roh Kudus adalah Tuhan ketiga yang memiliki predikat dan kedudukan paling tinggi dari Yesus dan bahkan dari Bapa. Sedangkan di sini dia tidak. Ini waktu saya, brother. Ini sedang fokus saya. Tolonglah. Saya santun di sini loh. Ya. Kalau saya bertanya kepada Anda, Roh Kudus katanya Tuhan. Tapi di sini dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam Yohanes 16 ayat ke-13, ia akan memberitakan hal-hal baru atau hal-hal yang akan datang kepadamu. Siapa lagi, saudara, kalau bukan Nabi Muhammad? Roh Kudus tidak pernah berbicara tentang hal yang akan datang. Jeder. Baik. Kita kasih dulu Nandar semangat ya. Kasih dulu. Boleh. Ya, baik. Nandar, saya harus gimana nih ngomong sama kamu? Tadi pertanyaan saya, tunjuk di dalam Al-Quran ayat yang bilang ada keturunan Ismail jadi nabi namanya Muhammad. Kamunya malah nunjuk surat As-Saff ayat yang ke-6. Di situ Isa berkata akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ini bagaimana ini? Apakah Allah tidak tahu bahwa nama nabinya itu Muhammad sehingga dipaksa-paksa jadi Ahmad? Nih, sekarang Nandar, secara logis ya, nih. Di sini dikatakan bahwasanya Isa itu berkata kepada Bani Israel. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel. Ya. Israel kan dia bilang kan? Nandar? Kalau dia berkata kepada Bani Israel akan datang nanti nabi setelahku namanya Ahmad, kenapa datangnya bukan kepada Bani Israel? Coba, karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, bunyinya begini. Saya tampilkan dulu di layar kamera saya ya. Nih, ini ayat di dalam Al-Quran nih. Ini ayat yang kamu bacakan kan? Ini Isa berkata akan datang nanti setelahku kepada Bani Israel. Namanya Ahmad. Nah, sekarang kita bandingkan di dalam Quran surat Ibrahim. Nih, ini surat Ibrahim nih. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Perhatikan nih. Nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi menurut ayat ini, nggak ada rasul yang tidak berbahasa kaumnya. Contoh, kalau misalnya Allah ingin mengutus kepada orang Jerman, maka rasul itu pasti harus orang Jerman.
Kalau Rasul ingin mengutus kepada orang Jawa, Rasul itu harus berbahasa Jawa. Betul? Ya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah, tadi Isa berkata kepada Bani Arab, bukan kepada Bani Israel. Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Lalu kenapa Nabi yang Ahmad ini, yang datang setelah Isa ini, tidak berbahasa Ibrani? Padahal dikatakan oleh Isa kepada Bani Israel tidak berbahasa Arab. Yo, jawab. Kamu tadi sudah tidak mampu jawab ya, bahwa ada nabi keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran yang namanya Ahmad. Nggak ada. Kamu mengutip Isa. Padahal pertanyaan saya kepada kamu adalah, tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran ada nabi dari keturunan Ismail namanya siapa? Kamu paksa Muhammad. Coba tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Tidak bakal ada. Tidak bakal ada, Nandar. Ya. Jadi janganlah kamu, Nandar, ya, saya katakan sekali lagi sama kamu, janganlah kamu menebar fitnah dan kebohongan. Gak boleh. Ya. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menjadi nabi itu, contoh, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Ya kan? Nanti keturunan Bani Israel ada Musa jadi nabi. Nah, tunjukin satu nabi yang dari keturunan Ismail. Namanya siapa? Pakai ayat dong. Malah nunjukin Isa gimana? Coba, ayo fokus ke situ. Jangan kemana-mana. Ini sederhana-sederhana aja dah ya. Lagian tadi sudah saya bilang, kalau Isa berpesan kepada Bani Israel itu kan berbahasa Ibrani. Ya Bani Israel, akan datang nabi setelahku ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim tadi, harusnya si Ahmad ini yang dinubuatkan oleh Isa ini, harusnya dia berbahasa Bani Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani. Dan dia harus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ini malah datang kepada Bani Quraisy. Sungguh Anda ini baca Quran sambil salto. Ayo, sekarang fokus, Nandar ya. Jangan kau lari-lari kemana. Lari kau ke Roh Kudus, lari kau ke sini. Sekali lagi kau lari, kita nggak ada lagi gunanya diskusi. Kita fokus. Ya? Takut dia. Bukan takut, kamu lari kemana-mana. Kita bahas itu kok. Baik. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Mohon kamu dewasa. Ya. Ayo, silakan. Tolong ya, teman-teman dukung ya. Si Edis pasti kaburin. Lihat aja. Silakan. Lihat ya, pakai timer. Justru saya menjelaskan apa yang Yesus jelaskan. Kalau di dalam Al-Quran jelas, Quran surat 61 ayat ke-6. Berbicara, ada seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Edis. Kita lihat nih. Ya. Nih, Edis. Ntar saya gedein layarnya. Ya, biar kamu lihat nih. Nih. Ya, nama Ahmad itu adalah aku adalah Muhammad dan aku Ahmad. Itu sama, artinya yang terpuji. Bahkan Edis, Alkitab saja itu mengakomodir. Kita lihat nih, Edis. Ya, saya tunjukkan kepada kamu. Nah, inilah gara-gara terjemahan, Dis. Kita lihat nih. Teman-teman lihat ya, Anda buka Alkitab Sabda, kata-katanya manis, Alkitab Sabda. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Kita lihat nih, ada strong number ya. Strong number atau leksikon 04261. Kita lihat 04261 ya. Nah, apa di sini teman-teman? Ya, di sini apa? Mahmad. Kita lihat. Ada referensi Alkitab. Ini lihat Edis. Edis, kita lihat Edis. Teman-teman, perhatikan ini. Bahkan kita lihat nih, ini referensinya Edis. Ini referensi dari bapak-bapak gereja. Hamad. Hamad ini bahasa Ibrani. Yang seirama identik dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad. Kita lihat nih.
The Aramaic Hamidah means price and the name siapa Edis? Muhammad comes from the root. Alkitabmu saja mengakui Edis di dalam apa? Di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Ini mengakui. Coba kita ulangi teman-teman ya. Kita ulangi nih. Apa di sini dikatakan? The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad. Kita lihat bahasa Ibraninya. Garuk kepala. Kita lihat nih. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Hikomam takim fehula Muhammadim. Ada tertulis nama Muhammad di dalam Alkitabmu. Sayang kamu gak beriman. Kita lihat lagi ucapan Yesus di dalam Matius 21:43. Apa yang dikatakan Yesus, teman-teman lihat ya. Yesus sendiri menubuatkan nabi setelah Yesus itu bukan dari kalangan Israel. Ini Matius 21 ayat 43 di dalam Alkitab TSI ya. Alkitab terjemahan sehari-hari Indonesia yang kau banggakan itu. Kita lihat nih. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Yesus yang ngomong ini saudara. Karena itu aku beritahu kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Jeder saudara. Yesus saja sudah menyampaikan di dalam Matius 21:43 kalau kerajaan Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Jangan tertawa kau karena kau tidak sanggup untuk membantahnya. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan di dalam Matius 21. Ini sama juga di dalam bahasa Ibraninya. Matius 21 ayat 43 teman-teman. Ya. Kita lihat. Kita lihat teman-teman. Ini kata Yesus, cuma di terjemahan Indonesia begini. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Rekam bahasa Ibraninya bener enggak? Tanya sama Bambang Nursena. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kitilakah mikem malkut ha Elohim, bahwa kerajaan Allah dicabut daripada kalian bangsa Yahudi, fetinaten legoi, dan akan diberikan kepada legoi. Sekarang saya tanya kepada kamu. Edis, legoi apa itu? Gak ngerti. Macet saudara. Legoi itu kepada satu orang yang bukan Yahudi. Karena ayat ini tidak menguntungkan Kristen, dibuat ayat tambahan yaitu ayat ke-44. Kita lihat nih tafsiran Yerusalemnya. Coba lihat nih. Ya, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah sehingga kiranya tidak asli. Karena berbicara tentang Nabi Muhammad ayat ke-42 ditambahkan ayat 43. Terimalah kebenaran saudara. Termenung Edis. Kupikir tadi Nandar memberi jawaban. Aduh. Oke baik, waktu saya Nandar ya. Baik. Ya Baik. silakan. Yang penting santun-santun aja. Kalau santun-santun kita tanggapi. Gini, Nandar, tadi itu yang saya tanyakan dari awal apa? Tunjukkan satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Kamu malah lari di dalam Al-Quran. Kamu malah lari ke Bible. Apa kamu sudah tidak pede lagi dengan Quranmu? Apa kamu sudah tidak percaya lagi bahwa Quranmu ini adalah kitab yang menjelaskan? Tinggal sayalah di bawah kolong langit ini, di dunia pertiktokan ini yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Teman-teman sekalian, tunjukkan di dunia pertiktokan ini siapa yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap. Cuman Edis TV. Nandar, masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Masa cuman saya yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Kenapa tidak ada orang Islam yang percaya? Gimana sih Nandar ini? Kamu kok lari-lari ke Bible? Saya tanya dalam Al-Quran. Lagi pula, Nandar tadi bilang begini. Muhammad dalam hadis sahih menjelaskan, nama saya adalah juga Muhammad, Ahmad juga. Gini Nandar, saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu. Kalau orang Islam
dia punya bilang, oh kami punya disiplin ilmu hadis. Kami harus tahu matannya, kami harus tahu periwayatnya, sanadnya begini. Jadi kami harus mengkritik apakah hadis itu doib, maudhu atau bagaimana. Nandar, saya kasih tahu. Saya orang Kristen, saya orang di luar Islam. Saya kasih lagi tambahan satu. Untuk menentukan hadis itu akal-akalan atau palsu. Gini, hadis yang tidak punya asbabul wurud, yang tidak punya jalan cerita sehingga Muhammad tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad, saya pastikan palsu. Coba, apakah Muhammad seperti orang yang kesambet petir, tahu-tahu ngomong, nama saya juga adalah Ahmad? Apa dia kesambet petir, tahu ngomong begitu? Pasti tidak mungkin. Pasti ada asbabul wurudnya. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa asbabul wurud. Asbabul wurud itu gini, jalan cerita kenapa Muhammad kok ngomong gitu. Saya minta sama kamu pertanggungjawabkan. Ada angin apa, ada petir apa, ada badai apa, sehingga tahu-tahu Muhammad ngomong, nama saya juga adalah Ahmad. Ayo jelasin. Jelasin Koen Nandar. Jelasin. Karena kalau tidak ada asbabul wurudnya, saya pastikan itu akal-akalan orang Islam. Masa nggak ada angin, nggak ada petir, Muhammad tahu-tahu ngomong sendiri kesambet? Nggak mungkin. Terus yang kedua, tadi di dalam Anda bilang Muhammad begini begitu. Teman-teman sekalian, menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Kalian sok kenal tentang Muhammad nih. Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti anak mereka sendiri. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Tapi yang dilakukan oleh orang Islam, mereka malah cari informasi tentang Muhammad bukan dari orang yang mengenal seperti anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh umat muslim? Mereka malah tanya kepada Ibnu Katsir, tanya kepada Bukhari, tanya kepada ini, tanya kepada itu. Yang semuanya adalah orang-orang yang hidup setelah Muhammad. Padahal Al-Quran bilang yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian ini adalah umat yang sok tahu tentang Muhammad. Bilang Muhammad namanya begini, namanya Ahmad. Tadinya Ahmad dirubah jadi Muhammad. Kapan ganti KTP-nya? Ini kalian ini fitnah yang nyata. Ya, yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri itu apakah orang Islam? Tidak. Yang kenal Muhammad seperti anak mereka sendiri adalah ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Isa berkata, akan datang setelahku namanya Ahmad kepada Bani Israel. Tapi orang Islam fitnah bahwa yang datang Muhammad dan tidak datang kepada Bani Israel, datang kepada Bani Quraisy. Sungguh kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Dan tiadalah satu kaum yang berada dalam kesesatan yang nyata selain daripada mereka yang mengada-ada, yang diada-adakan oleh Endang Sunanda. Sungguh ini adalah fitnah yang keji, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara. Berat. Silakan tanggapi, fokus. Ya, baik. Aku ambil buku dulu ya. Baik. Nah. Waktu jalan. Berat ini, saudara-saudara. Ini silakan. Sabar. Biar tidak tergoncang. Baik. Bentar. Lama, saudara-saudara. Sabar dong, gitu aja. Gemetaran dia, gemetaran. Baik. Ayo. Waktunya dinyalakan dulu, diterima. Sebentar. Di sana ada berapa orang nonton di sana? Baik. Di sana ada berapa? Cuma 100 orang. 100 orang. Aduh, di sini udah 18.000 ini yang nonton nih secara live. Baik, enggak. 3.000 orang yang nonton di sini. Udah 21.000 orang nonton. Tunjukkan di hadapan 21.000 orang. Ini waktu saya. Tolong jangan diganggu. Ini waktu saya. Jangan. Baik, yang pertama saya akan tanggapi terkait asbabul wurud ya. Asbab wurud, sebab-sebab terjadinya itu hadis ya. Kalau kita memahami Quran itu ada dua metode, Edis. Yang pertama adalah metode bil ma'thur. Ya, metode bil ma'thur itu adalah menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan Rasulullah.
Karena di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 dikatakan Ahmad, para sahabat bertanya-tanya, siapa itu Ahmad? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan. Ini hadisnya, muttafaqun alaih. Ini loh. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kok kamu nggak ngerti ilmu hadis langsung? Kita lihat nih ya. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku juga adalah Al-Mahi, penghapus ya, penghapus dosa. Kita lihat, teman-teman. Justru yang nggak ada perawinya, yang nggak ada transmisinya adalah Bible. Kamu punya buku ini nggak? Ini buku dari bapak-bapak gereja ini loh. Bentar ya, saya tunjukkan kepada kamu. Teman-teman, ini adalah tafsir perjanjian baru ya. Ini ada ISBN-nya ya. Kita lihat teman-teman ya. ISBN-nya. Apa Alkitab itu teman-teman? Perhatikan nih. Pengarang sesungguhnya, ini kan Injil Markus ya. Pengarang sesungguhnya, saya pakai ini aja. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Inilah kitab suci yang penulisnya nggak diketahui siapa yang ngarang. Bagaimana track record yang ngarang itu? Kalau Fokus, Nabi Muhammad Nanda. jelas, sebentar. Saya lagi menanggapi pernyataanmu kok fokus. Justru tadi saya sudah menunjukkan Alkitabmu saja membenarkan Nabi Muhammad. Kamu nggak percaya? Saya tunjukkan lagi, teman-teman ya. Dia, dijelasin berulang kali. Teman-teman kita lihat ya. Ini saya bukakan kepada kamu, kepada Anda. Saya ulangi ya. Bentar. Nah, kita lihat nih ya. Ini kitab Kidung Agung. Alkitab Sabda dari LAI. Kita lihat ini Edis. Leksikonnya. Leksikonnya 04261. Kenapa diterjemahkan menjadi menarik? Padahal ini adalah proper name. Kita lihat. Ketik 04261. Di kanannya leksikon. Apa di sini? Mahmad ya. Di sini ada referensi TOT, ada 673D. Siapa ini? Diklik. Apa di sini? Silakan, kamu kan pinter bahasa Inggris. Coba kamu baca. Apa di sini? Dalam bahasa Ibraninya Ahmad. Dalam bahasa Ibrani itu Hamad. Coba kamu baca. Termenung dia saudara, Alkitabmu saja mengakui Nabi Muhammad. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Kenapa kamu mempertanyakan sesuatu yang tertulis di dalam kitabmu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yesus juga berulang kali menyatakan itu. Saya tunjukkan. Teman-teman ya, lihat nih ya. Karena ini berbicara tentang Nabi Muhammad, mereka rela merubah ayat, menambah ayat. Kita lihat nih ya. Ini ada tafsiran Alkitabnya nih, ada tafsiran. Kita lihat nih. Matius 21:44, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tidak asli, brother. Karena berbicara ayat 43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad, ditambah ayat yang palsu. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 14 ayat ke-6. Di sini dikatakan saudara, ini Yesus yang ngomong, jangan termenung. Amarlo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah haderek jalan VH Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Di dalam Matius 10 ayat 11, kalau tidak salah disebutkan, Yohanes Pembaptis. Dor. Aduh, mengecewakan ya. Nanda mengecewakan. Pakai data dong, Dis. Nandar. Pakai data. Oke, ini waktu saya. Gini, Ya, kamu silakan. mengecewakan lagi Nandar. Pertama gini. Tadi kan saya tanya sama kamu, apa alasannya Muhammad berkata bahwa aku punya 5 nama? Kamu nggak jawab, kamu ngarang sendiri. Di dalam hadis, ini hadisnya nih. Ini hadisnya nih. Jubair bin Mutqim radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Itu 2 nama. Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Ahmad dan Muhammad. Sekarang saya tanya, ada angin apa? Ada petir apa sehingga Muhammad ngomong begitu? Dan dia ngomong sama siapa? Memble. Makanya saya bilang teman-teman, ciri-ciri hadis yang dikarang-karang adalah Muhammad ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Lawan bicaranya siapa nggak jelas. Coba Muhammad ngomong sama siapa di situ? Siapa di situ yang sedang diajak ngobrol sama Muhammad? Adakah di situ dia lagi ngomong sama Umar bin Khattab? Masa dia tiba-tiba ngomong sendiri? Saya punya teman nih, kami lagi ngobrol di warung. Lagi asik-asik kami ngobrol. Tahu-tahu dia ngomong sendiri. Lu kesambet bro. Itu teman kami dulu, zaman dulu kami bully terus memang. Nggak ada angin, nggak ada petir. Ngomong aja entah nggak jelas ngomongannya. Masakan kalian mau memframing Muhammad sebagai sosok yang demikian? Jangan begitu, jahat kalian. Nggak boleh begitu. Muhammad sendiri pernah berkata, barang siapa yang mengata-ngatakan sesuatu dan menisbatkannya kepadaku, hendaklah mereka menyiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Loh, sekarang saya tanya sama kamu Nandar, Muhammad ngomong sama siapa itu? Siapa lawan bicaranya? Masa nggak ada angin, nggak ada petir? Aku punya 5 nama. Namaku nggak ada itu Nandar. Sehubungan dengan surat As-Saff ayat 6 nggak ada itu, tambah-tambahanmu saja. Lagian nih, kalau kita baca hadis yang lain lagi, ini yang dibangga-banggain si Juma nih. Allah telah memilih Bani Quraisy dan kemudian Kinanah begini. Itu setelah saya baca dalam literatur Islam, nggak sampai kepada Ismail, nggak sampai. Itu hanya berhenti sanad Muhammad itu hanya diketahui sampai siapa itu? Pokoknya nggak sampai ke Ibrahim, nggak sampai ke Ismail, nggak diketahui ada itu sumber referensi Islamnya. Lagi pula ada angin apa, ada petir apa? Muhammad tiba-tiba ngomong, aku adalah keturunan begini. Kenapa? Untuk apa? Kalau memang Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dari keturunan Ismail, pasti Muhammad nggak capek-capek ngomong Allah telah memilih Kinanah dari ini, dari memilih begini. Nggak ada. Makanya zaman sekarang teman-teman, para ulama-ulama sudah memalsukan sanad. Bukan cuma sanadnya Habib-Habib saja yang dipalsukan. Iya. Mereka ini ahli banget, mereka ini melakukan tipu-tipu. Setelah sanad Muhammad hanya diketahui sampai kepada entah Bani Hashim atau apa gitu, hanya diketahui sampai situ, mereka bikin lagi sanad palsu. Saya Habib ini, bahwasanya saya turunan Nabi. Kasihan umat muslim yang awam-awam sampai minum air cucian kakinya. Jangan begitu Nandar. Ayo kita cerdaskan ini umat biar mengikuti yang benar. Malah minum ada Habib, Habib nih Habib. Wah, sembah-sembah Habib, air cucian kakinya diminum. Nggak boleh begitu Nandar. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Di dalam surat Al-Ahzab nomor 40. Makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki satupun di antara kalian. Dia bukan bapak satu-satu pun dari antara laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang ngaku-ngaku Muhammad itu bapak saya. Saya ini turunannya Muhammad. Jahat kalian ini, jahat kalian tipu orang Islam. Yang lugu-lugu yang nggak tahu apa-apa kalian tipu daya. Jahat sekali kalian. Oh, bekas tisunya turunan Nabi. Barokah. Bekas air minumnya cucu Nabi. Barokah. Jangan begitu Nandar. Kasihan. Saya justru membela di sini orang-orang Islam yang awam supaya tidak kalian akali dan kalian tipu daya. Haleluya, haleluya. Hosana. Leben Allah. Silakan. Oke, menang Edis, kalah Edis nih. Makasih teman-teman. Terima Edis.
Tadi sudah saya sampaikan, makanya pakai data dis. Kamu bahas Habib lah, bahas apa yang nggak ada korelasinya dengan diskusi kita. Kita lihat teman-teman ya. keturunan Ismail. Ini waktu saya. Nah, silakan. Tadi ada ngomong apapun saya diam loh. Ditahan Roh Kudusnya, ya. Terima kasih. Al-Quran sudah menjelaskan saudara, ini loh. Ya, saya bacakan kepada kamu. Jangan terguncang, saya bacakan Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya tadi saya bilang, memahami Al-Quran ada beberapa metode. Metode bil maktur, menafsirkan Quran dengan Quran. Metode bil riwayah, menjelaskan Quran dengan hadis. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa Ahmad di sini? Begitu. Gitu saja nggak paham, heran. Sekarang, teman-teman, bayangkan Anda percaya kepada Alkitab. Sedangkan yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja tidak diketahui. Saya tunjukkan. Aduh, Edis nih Des. Ini tafsir perjanjian baru ya, dari bapak-bapak gereja. Kita lihat. Ini tafsir perjanjian baru. Kita lihat nih Des. Ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana kamu mengatakan kitab ini suci, yang ngarangnya saja nggak tahu? Kenapa sih harus berbohong menjadi Markus, padahal ini yang ngarang bukan Markus? Kenapa harus berbohong yang ngarang itu adalah Matius, padahal bukan Matius? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang ngarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pakai data. Karena ini data bukan dari saya, ini data dari abad pertama Gereja Katolik. Kita lihat nih ya, saya nggak mau berbohong. Kita lihat teman-teman ya. Ini nih, penerbit anggota seksama penerbit Katolik Indonesia. Nomor ISBN-nya ada tuh, dicatat. Resmi nih. Sekarang saya tanya, kamu hanya beraninya searah. Saya tanya sekarang, siapa sesungguhnya yang mengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa sih harus palsu namanya? Jangan-jangan yang nulisnya Lucifer? Terdiam saudara. Saya sudah menjelaskan pakai Injil, saya sudah menjelaskan pakai Kidung Agung. Tertulis Muhammad di dalam Kidung Agung, saudara. Kamu malah cerita habaib, cerita syarifah, cerita apa yang nggak ada korelasinya dengan kita diskusi. Terdiam, saudara. Berat. Edis. Yes, Edis. Kerajaan sorga sudah dekat, Edis. Siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Boleh kiranya kamu dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah dan dipilih, serta dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Saya tanya sama kamu. Ya. Saya tanya kepada kamu, kenapa ini? Nih, saya tanya sama kamu. Kenapa bapak-bapak gereja tidak jujur kalau ini adalah Ahmad? Kenapa diterjemahkan jadi kebenaran? Coba kamu baca dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, Ani haderek, aku adalah jalan. Feha Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. Feha Hayim, dan kehidupan. Ain isba el haab, ela darhi. Yesus mengatakan, saudara, aku adalah jalan bagi Ahmad. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat ke-12, akan datang seorang penolong lain di hadapan kalian, saudara. Siapa penolong lain? Baca Yohanes 16 ayat ke-14. Jeder, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya debat. Termenung, Edis. Baik. Habis? Ya.
Baik, baik. Jawab baik, pertanyaan baik, saya. Baik, baik. Saya tanggapi ya, Aduh. saya tanggapi. Ya, jadi Nandar sudah lari kemana-mana, saudara-saudara ya. Kita tampilkan. Baik, kita tampilkan datanya ya. Baik, saya putar dulu kamera saya. Nandar tolong jangan terguncang. Nih ya, saya putar kamera saya. Lihat ini Nandar. Nih, ini ada sebuah hadis di sini. Sehingga nasab Rasulullah dapat diketahui hingga Nabi Ibrahim. Bahkan ini, saya bacakan hadisnya. Apakah ada nasab Muhammad sampai Ismail? Tidak ada, saudara-saudara. Nih, perhatikan. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hasim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hasim. Perhatikan, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong, memberitahu, saya keturunan Ismail. Saya keturunan Ismail. Kenapa Muhammad capek-capek ngomong gitu kalau Al-Quran sudah jelas mengatakan Muhammad keturunan Ismail? Jawab. Lagi pula teman-teman, kalau kita betul-betul ya bersandarkan kepada Al-Quran ini teman-teman, Muhammad itu, Ahmad itu Bani Israel. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kalau Muhammad itu Bani Israel, sebentar. Muhammad itu Bani Israel teman-teman. Nih, mana ini? Judul saya nih. Nih ya. Apakah Muhammad itu Bani Israel nih? Di dalam surat As-Saff nih. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apakah di sini ada Isa berkata kepada Bani Quraisy? Adakah Isa berkata kepada Bani Arab? Enggak. Isa berkata kepada Bani Israel. Akan datang nanti setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Dipelintir sama orang Islam jadi Muhammad. Nih, namanya Ahmad. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Ibrahim ayat yang keempat, dikatakan di dalam surat Ibrahim apa? Tidaklah kami mengatakan nih, tidaklah kami utus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Coba Nandar, ada nggak Rasul yang diutus tapi tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Nggak ada. Jadi seharusnya secara logika, maka Ahmad ini diutus kepada Bani Israel dan berbahasa Bani Israel. Apakah Bani Israel berbahasa Arab? Tidak. Kamu jangan lari-lari ke pengarang kitab lah ini segala macam. Ingat, beberapa bulan yang lalu saya sudah memberikan tantangan. Kalau ada di dalam Al-Quran, Muhammad disuruh nulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Kalau ada di dalam Al-Quran diketahui siapa pengarang Al-Quran, saya terjun dari Monas. Iya, saya terjun dari Monas. Tunjukin Al-Quran itu menurut Al-Quran ditulis oleh siapa? Nggak ada. Makanya saya simpulkan Nandar, Quran itu adalah sebuah syair-syair anonimus. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ketika saya buka Al-Quran, Al-Quran dimulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini siapa ini yang ngomong ini? Siapa ini? Ini seperti sebuah doa. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa penulisnya? Tidak diketahui Nanda. Kamu jangan lari kemana-mana. Jangan bahas Bible. Penulis Bible siapa? Loh, saya dengan jujur mengakui penulis Bible ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui penulisnya. Ada yang tidak diketahui penulisnya ada. Saya jujur mengakui itu. Ya. Tetapi sumber-sumber di luar Bible atau sumber-sumber misalnya dari bapak-bapak gereja memberitahukan, oh ini Injil ini berasal dari sini, informasinya dari sini. Di luar Bible. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, kalau ada di dalam Al-Quran itu sendiri ditulis, penulis Quran ini adalah Zaid bin Sabit, saya terjun dari Monas. Lagian Nandar, riwayat Islam sendiri mengatakan bahwa Quran yang pertama-tama dibakar. Dibakar. Jadi kalian bohong kalau mengatakan ada Quran yang asli. Quran yang kalian ada sekarang itu
adalah hasil karangan-karangan. Nggak ada Quran asli udah dibakar sama Utsman bin Affan kok. Oke Dandar, seperti janji saya tadi kan 30 menit. Ini waktu sudah habis. Loh. Baik. Aduh. Tadi kan kita udah janji 30 menit, betul? Iya. Oke. Jadi kita sudah janji. Ya aku dong, kan tadi aku yang mulai loh. Bukannya kamu. Loh, Bukannya kamu, maka penutupnya saya. Ih, gimana ini ngitungnya? Aduh. Berarti kalau Oke. gaji orang ini suka korupsi nih orang nih. Sabar dulu. Nanda, teman-teman. kalau kamu yang Sabar buka, dulu, ya. saya yang nutup. Gimana sih ini? Betul? Betul nggak? Kami yang buka tadi? Jawab dia. Iya. Iya. Kabur. Ya gak begitu juga. Aku gak boleh nanggapi teman-teman. Bukan. Berat. Yang membuka siapa? Yang membuka kamu kan? Ya udah gini. Aku mau tanya sama kamu. Maksudnya gini. Kapan kita diskusi jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen? Boleh, nanti kita atur. Jam Saya berapa? masalahnya Jam sudah berapa? 4 jam loh. Udah suaranya Iya enggak, udah jam habis berapa? ini. Jam berapa dan kapan? Kalau nanti kira-kira nanti kemalaman nggak nanti? Ya aku nanya makanya jam berapa, kalau Dis itu terlalu malam Dis. Baik, Jam nanti berapa? saya inbox kamu kita atur ulang. Cuman nanti saya minta apa? gini Nandar, gini. Ya, Kalau diskusi sama saya itu cobalah kita itu on the track gitu loh. Maksudnya on the track, maksudnya kita itu di jalurnya, jangan lompat ke sana bahas On penulis the ini track kemana-mana. apa? Kamu aja ditanya gak jawab. Loh, Pakai data kita nggak itu ada. dari awal bahas apa? Kita itu bahas ini nih. Ini tema kita di awal tadi Nandar. Iya, Gini loh. tadi sudah saya Kamu jawab. saya ingatkan, gini loh. Kamu saya ingatkan Tadi sudah tema saya kita di jawab, awal bukan? mana? Ini loh. Ya udah, gimana? Boleh saya nanggapi belum? Gini, tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Namanya siapa? Berat saudara. Kamu bilang Muhammad. Di mana Loh, Muhammad keturunan Katanya Ismail dalam katanya Quran? selesai. Aku nanggapi nggak boleh. Ternyata kamu Enggak, nyerocos. ini kita nggak maksudnya kilas balik. Kilas balik ini. Berat. Gimana nih? Gini loh. Pertama-tama Udah gini aja, udah oke, nggak usah dibahas. nggak usah dibahas. Kau takut nih kalau Kapan- saya bicara, nggak- mereka gemetaran. nggak, kalau saya kapan kita bicara. diskusi lagi? Kapan kita bahas Islam atau Kristen yang ada jaminan keselamatan? Kapan? Itu nanti debat kusir Nandar. Debat kusir. Nanti debat Nggak kusir. Berani dia, Gini, saudara. gini saja. Ini juga debat kusir. Ini cuma satu arah. Kita membahas hal-hal yang ilmiah, mau nggak? Kita bahas ini. Quran menjiplak Bible dengan keliru. Berani nggak? Saya gini, saya bukan tahu terus yang bagaimana. menentukan tema. Bentar, sabar Keselamatan dulu, udah sabar jelas dulu. beda. Sabar Islam, jalan dulu, keselamatan sabar Islam dulu. dan Takut Kristen dia jauh teman-teman, beda. takut dia. Gini, kita bahas Bible menjiplak Quran. Gimana? Sabar. Ayo. Sabar. Apa? Kita bahas Bible menjiplak Quran. Mau nggak? Itu mah searah. Takut. Iya, kamu bilang. Takut. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Bahwa Quran Gini juga aja. Bible, yo. Enggak, gini aja. Al-Quran atau Bible kitab yang palsu. Gimana? Boleh. Bingung dia. Boleh. Hah, boleh. Boleh. Kapan? Apa? Alkitab atau Al-Quran atau Bible Boleh, yang palsu? Nanti kita inbokan ya. Nggak ada kepastian. Pastian. Ini Nanti ada justru kalau saya penonton, bilang biar- pasti, nanti takutnya nggak ini. Oh, Gimana? Maksudnya kira-kira kapan lah? Iya. Biasanya kalau cepat. malam- Bisa nanti, bisa ini. Ya, nanti kapan? Biar penonton penasaran terus. Biar penonton Oke. mantengin terus. Baik teman-teman, ntar dulu Is. Buat teman-teman, ini akun ketujuh saya di follow ya, Yonatan Nandar. Ini baru ada 5.000 follower. Ya, Akun ke satu dan kedua kena banned. teman-teman Muslim yang kalian tidak puas karena Nandar jawabnya ke ngalor hidup. Buat Teman-teman bisa otot-otan yang follow nggak saya. puas, Edis jawab, bisa follow saya saya. lagi ngomong, kamu tadi ngomong saya diam kok. Followers Nandar, bagi kalian yang tidak puas dengan jawaban Nandar yang kesana kian kemari kagak jelas, follow saya, bilang saya mau menggantikan Nandar. Follow saya, ikuti saya. Aduh, Edis. Oke ya Nandar ya, gitu saja ya. Ya, kabur, Edis kabur guys. Wah, kok kabur, orang dibilang tadi udah dibilang 30 menit lagi, saya udah 4 jam giliran. diskusi gimana. Aduh. Rehat dulu saya Nggak lah. rehat makan. Ya, sudah. Saya kan perlu makan dulu, ya kan? Nanti makan mungkin kita lanjut lagi. Kabur, kalau sama saya Bukan kabur kabur. lagi katanya. Luar biasa. Baru Nandar ditanya, siapa pengarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kabur. Oke, siapa pengarang Al-Quran? Siapa pengarang Al-Quran Al-Quran? nggak ada yang ngarang. Iya, berarti jatuh dari langit. Al-Quran itu wahyu dari Allah Iya, melalui berarti perantara Roh Kudus. yang nulis siapa yang nulis?
Yang menulis para sahabat. Di mana? Di Sekarang Quran saya surat berapa? tanya. Sekarang saya Di Quran tanya. surat berapa? Itu kan. Tuh kalau Enggak, di kalau Quran surat kalau berapa? begini dia mau berani. Oke. Sekarang saya tanya. Jawab Enggak, di pertanyaan Quran saya dulu. surat berapa Jawab yang pertanyaan menulis saya para dulu. sahabat? Mana? Jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Injil Gila, Matius depan. ditulis tahun berapa? Tuh kan, macet ya saudara. Kalau ditanggapi Gini, maksud saya macet begini, saudara. Nanda. Maksud saya gini loh. Kabur, Gini, kabur. ini pertanyaan sebelum Giliran selesai. gua menanggapi. Ini sebentar, ini benar. Gini, ada nggak di dalam Quran itu perintah untuk menulis Al-Quran? Uktub. Mana? Ayat berapa? Apa? Perintah supaya Al-Quran itu dituliskan ayat berapa? Di dalam Al-Quran nggak ada secara Nggak spesifik untuk ada. dituliskan. Makanya saya bilang Quran itu karena gini aslinya nggak sama ada. sekarang juga sama saya. Apa? Ya, di mana Yesus mengetahui kalau Alkitabnya itu apa? Kalau Injilnya itu ditulis? Di mana? Nggak ada. Ada perintah Yesus tuh? Nggak ada juga. Nulis gimana maksudnya? Nulis gimana? Nggak. Tuliskanlah Oke, biografi. gini. Tuliskanlah biografi. Sebentar dulu. Sabar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan nggak diketahui siapa penulisnya. Lalu siapa yang melegitimasi kalau itu adalah cerita benar tentang Yesus? Baik. Di mana Yesus Tanggapi ya. Di mana sebentar dulu sabar. Di mana Yesus mengklarifikasi bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah benar kisah tentang Yesus? Di mana? Baik, saya tanggapi dulu ya. Pertama Tuh saya kan kalau masalah ini ditanggapi dia. ini sebentar. Kalau masalah Ahmad langsung kabur. Ini saya jawab nih. Kau sudah bertanya, biarkan saya jawab. Sebentar. Kepancing. Kalau masalah Ahmad mau saya tanggapi, Nandar udah dulu ya, saya mau makan. Kalau bahas yang lain, ayo ditanggapi. Justru ini saya tanggapi pertanyaan kamu seputar iman Kristen. Biar saya jawab. Nih, dengar. Yesus itu tidak pernah bilang, tulis ya biografi saya. Bukan gitu, gini. Yesus bilang gini, engkau adalah saksiku, saksi dari semua kejadian yang kamu lihat. Saya bangkit, saya disalibkan ini. Engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada perintah Yesus untuk memberitakan. Untuk dikasih tahu nih sama orang apa yang sudah diperbuat Yesus. Diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, lalu Terus? ada orang yang menuliskan. Pemberitaan itu tertulis, ada lisan ada. Gitu. Oke. Itu pola Lalu, pikirnya. Sebentar dulu. belum. Sebentar dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya. Loh kan ada hanya nggak? belum dijawab dengar ditanya. dulu, Saya dengar tanggapi. dulu. Enggak dulu, gua tanggapi dulu. Dengar dulu, saya mau tanya Loh, kamu kan, balik. Saya mau tanya kenapa kamu saya balik. kenapa? Anda Saya kan mau mau tanya kamu menjawab. balik Saya dulu, tanggapi Nanda, dulu dengerin. dong. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu tuh kan. panik nih. Saya tanggapi Kamu dulu. Kamu sudah Anda bertanya kan sama sudah saya. menjawab. Saya tanya balik sama Sebentar. kamu, kenapa kamu ketakutan? Iya, ya Jangan kamu boleh ketakutan bertanya balik. gitu, Saya Nanda. tanggapi Jangan dulu yang ketakutan. tadi. Saya tanggapi dulu. Ini sedikit Oke, nih, sebentar sedikit. dulu, sabar dulu, Ada sabar dulu, nggak- Dik, sabar dulu, ada sabar nggak dulu, perintah sabar dulu. Nanti Muhammad? setelah itu kamu Dengar, bertanya. ada nggak perintah Kamu Muhammad setelah itu untuk bertanya. nulis? Kamu Dengar setelah dulu. itu bertanya. Sabar, Dik. Saya Ada tanggapi dulu nggak yang tadi. perintah Muhammad untuk nulis Al-Quran di mana? Ada di dalam maksudnya hadis. untuk nulis- Oke. Untuk Ya. nulis, ceritakanlah. Itu Ceritakanlah gampang. saya lahir di mana. Aduh. Terus saya begini. Ada nggak perintah untuk menulis biografi Muhammad? Jangan kemana-mana. Jangan ke biografi Nabi Muhammad. Ada tuh kitabnya Sirah Nabawi. Saya nggak tanya itu. Ada nggak Kamu Muhammad mengat- tuh kan. Nyuruh. Tulis ya biografi saya ada nggak? Kamu mengatakan bahwa yang menulis Injil itu adalah saksi-saksi Yesus. Betul atau tidak? Ya, di dalam Injil Lukas, Oke. setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata, kemudian aku menuliskannya secara teratur bagimu. Pembuka Baik. Injil Lukas. Sebentar, boleh. Sebentar dulu. Sabar. Tapi saya Ya. mau pergi nih, Nanda. Maksudnya saya mau ada kegiatan ini. Kita lihat dulu. Udah ketunda gara-gara kamu. Udah ketunda gara-gara kamu. Aduh. Nanti Oke. kita lanjutkan. Baik, kita nanti ya. lanjutkan. Kita bahas teman-teman. Nanti kita bahas Al-Quran atau Bible kitab yang palsu. Oke, baik. Tapi Kabur, belum tentu Edis. belum tentu nanti atau belum tentu apa, nanti kita inbox aja. Kok belum nanti itu kan jadi gampang. Nandar, saya Aduh. ini dengar dulu. Ini saya ada soundcard. Udah ada soundcard baru nih.
Ya, nanti saya pasang. bahas soundcard. Nanti kalau timpa-timpaan soundcard nggak apa-apa. Kalau kamu maunya cuma timpa-timpaan Iya. suara. Enggak. Saya mau Silakan nanti diskusi pakai itu kita nggak usah soundcard. timpa-timpaan suara lah. Sama Enggak, saya enggak aja. timpa-timpaan. Tuh, giliran saya menanggapi, udah Nandar ada kegiatan. Ini loh, saya udah ada di soundcardnya. Nanti saya pasang nanti Aduh, suara mana? timpa sama ini Mana loh. soundcardmu mana? Mana soundcardmu? Coba dilihat. Enggak kelihatan. Oh, sama kayak aku. Nah, mau saya timpa nanti punyamu kan? Kalau timpa-timpaan saja nanti. Enggak sama, enggak Cuman bisa saya- ditimpa, sama kayak belum aku. saya set up ini belum saya ini kan. Sama kayak aku tuh kan, sama kayak aku kan. Baik. Tuh, sama nanti kamu akan meninggal nanti kalau saya timpa pakai ini ya. Ya. Oke? Nggak bisa. Siap. Aduh. Ini saya malah ada dua teman-teman. ini. Malah ada dua ini. Kayak Udah begini ada kalau dua. mau kabur, alasan kabur mau makan silakan makan dulu deh. Nanti Baik. saya tunggu. Kamu live, nanti kita nanti infokan, ajak. nanti teman-teman belum tentu hari ini atau besok kita belum tahu ya. Nanti kita info hasilnya nanti. Ya. Gimana? Edis. Kalau terlalu malam nggak apa-apa. Ya udah ya, nanti dikabari Jam kamu ya. 12 malam Nanti nggak apa-apa. pokoknya nanti live aku jambak kamu. Oke, jam 12 malam. Ya pokoknya jam berapa aja nanti. Nah, nanti kalau malam yang nonton nanti kuntilanak sebetulnya. Oke, ya udah besok oke, itu baik. hari Jumat. Kita Jumat atur aja waktunya ya. pukul 20 WIB ya. Baik, kita atur waktunya. Si Juma udah lari terus tuh Oke. gurumu itu. Gurumu udah lari Jangan dari saya. yang lain. Gurumu udah lari dari itu kan saya. Ada videonya di info. bahas yang lain. Tonton, videonya saya upload. Aduh. Oh, gurumu udah Aduh. sampai termanggut-manggut. Udah pergi jangan sama. bahas yang lain. Jangan bahas yang Takut lain. bener. Kabur. Takut bener dia sama gurunya. Kabur ya, lu yang kabur. Tadi giliran gua mau menanggapi, Oke. Nandar mau makan. Sampai ketemu, Nandar. Edis kabur. Sampai ketemu ya. Edis tidak berkutik. Kan kabur tidak berkutik, dia aja sendiri yang lari. Ya teman-teman ya, seperti itulah diskusinya tadi teman-teman. Kalian sendiri yang menyimpulkan ya. Bagaimana dia tadi kita tanya, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran, namanya siapa? Nandor lari kemana-mana, kelabakan, galak kabut. Ya seperti itulah dia. Lari dia ke Roh Kudus, lari dia ke penulis Bible. Saya membuat satu tantangan sekitar 6 bulan yang lalu. Saya ikuti nih gayanya Nandar nih. Nandar kan kalau ngomong begitu kan, saya debater dari tanah Pasundan. Nah saya ikutin gayanya. Saya menantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Kalau ada yang sanggup menunjukkan satu saja keturunan Ismail yang jadi nabi, sebutkan siapa namanya dalam Quran, saya lompat dari Monas. Rekam. Saya menantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Kalau kamu bisa menunjukkan satu ayat di dalam Quran yang menyebutkan anak Ismail yang jadi nabi, sebutkan satu namanya. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Ayo. Rekam ya, rekam dan bagikan. Kalau ada umat muslim yang bisa menyebutkan satu nama saja, satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran, saya lompat dari Monas. Saya turunin tantangannya. Nggak usah jadi nabi, nggak usah. Kalau jadi nabi kan kalian pasti nggak ketemu, ya, nggak ketemu kan kalian? Ya udah, yang nggak jadi nabi dah, yang nggak jadi nabi. Sebutkan satu keturunan Ismail, namanya, nama orang. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang nggak jadi nabi. Sebutan. Atau yang jadi nabi. Atau satu sajalah Al-Quran menyebutkan keturunan Ismail. Sampai ayam tumbuh gigi kalian nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Sampai gigi ayam bertumbuh, tidak akan pernah ketemu. Karena ketika Anda baca Bible, ketika Anda membaca Al-Quran, fokus Bible dan fokus Al-Quran itu hanya membahas keturunan Abraham dari garis Ishak. Makanya Ishak punya anak, namanya Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Yakub punya anak lagi nanti, bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada mereka. Sedangkan di dalam Al-Quran, saya minta, pernahkah Allah berfirman kepada satu orang keturunan Ismail? Sebutkan siapa namanya. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nah
Nandar tadi tidak bisa menyebutkannya. Silakan followers Nandar, bisa kita bahas itu nanti besok ya, nanti atau besok. Saya makan dulu karena lapar sudah melanda, saudara-saudara ya. Kita makan dulu. Dan saya mau set up dulu ini ya, ada sound card ya. Sebenarnya kemarin itu sudah ada yang ngasih sound card, tapi karena saya pikir mau saya kembalikan begitu loh, akhirnya kan jadinya jadi ada 2 ini sekarang sound cardnya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah nanti ini bisa buat podcastan ya, buat podcastan. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita rehat dulu sejenak. Selamat beristirahat bagi teman-teman yang di wilayah Indonesia Tengah atau Timur yang sudah mulai malam. Kita bisa bertemu lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi nanti atau setelah ini atau besok ya, kita masih mengatur acaranya. Begitu saja teman-teman ya. Selamat malam saya ucapkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.